Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revarianti, Saya Rifa Rahmawati, saya Iris Mayulustari, saya Rita Fitriani. kami dari Kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai eliminasi. Eliminasi pada ibu bersalin merupakan sebuah proses pengeluaran urin dan juga feses yang perlu diperhatikan karena sangat mempengaruhi kelancaran dan juga kenyamanan persalinan. Nah, kandung kemih yang penuh atau rektum yang penuh dapat menghambat kontraksi dan juga menurunkan kemajuan persalinan. Nah, organ yang berperan pada kebutuhan eliminasi itu yang pertama tentunya ginjal. Mana ginjal itu kan menyaring darah, selanjutnya itu akan disalurkan ke ureter, kemudian akan ditampung oleh kandung kemih, dan yang terakhir akan disalurkan melalui uretra. Nah, di sini saya akan menjelaskan fisiologis pada persalinan. Terdapat beberapa perubahan fisiologis yang mempengaruhi eliminasi. Pertama, perubahan hormonal, yaitu progesteron menyebabkan relaksasi otot polos termasuk kandung kemih sehingga ibu tersebut mudah mengalami retensi urin. Kedua, tekanan mekanik, yaitu kepala janin yang turun menekan kandung kemih dan rektum sehingga mempengaruhi kapasitasnya. Ketiga, peningkatan metabolisme, yaitu selama persalinan terjadi peningkatan kebutuhan energi yang berimplikasi pada peningkatan produksi metabolisme. Keempat, pengaruh kontraksi urin, yaitu kontraksi dapat menghambat pengosongan kandung kemih karena adanya spasme otot. Nah, bila tidak diantisipasi, faktor-faktor tersebut dapat menyebabkan gangguan eliminasi pada ibu bersalin seperti retensi urin dan konstipasi. 3 tahapan pada ginjal. Pertama, filtrasi atau penyaringan. Darah yang masuk ke glomerulus akan disaring seperti air, urea, glukosa, asam amino, ion, dan zat lainnya akan melewati dinding kapiler, sedangkan sel darah dan protein besar tertahan dalam darah. Kedua, reabsorpsi atau penyerapan kembali. Sebagian besar air, glukosa, asam amino, dan ion-ion yang bermanfaat diserap kembali dari filtrat glomerulus ke dalam aliran darah. Selanjutnya nih yang terakhir, sekresi. Zat-zat yang tidak diperlukan seperti kelebihan ion, misalnya kalium, ion hidrogen, urea, dan obat-obatan ditambahkan dari darah ke dalam cairan tubuh. Selanjutnya ada kebutuhan eliminasi berdasarkan kala persalinan. Nah, yang pertama itu pada kala 1, pada saat pembukaan servis. Pada kala 1 ini, kandung kemih harus dikosongkan 2-3 jam agar tidak menghambat penurunan kepala janin. Nah, pada kala 1 ini biasanya retensi urin itu sering terjadi dikarenakan ibu enggan berkemih karena sakitnya nyeri kontraksi. Nah, pada saat ini bidan bisa memberikan kenyamanan dengan memberikan memfasilitasi ke kamar mandi atau dengan menggunakan pispot jika ibu sulit berjalan. Kemudian itu ada kala 2, yaitu pada saat pengeluaran janin. Pada kala 2 ini eliminasi tetap harus diperhatikan karena ditakutkan akan menghambat proses pemeran. Nah, jika ibu tidak bisa buang air kecil, bidan bisa melakukan kateterisasi dengan teknik aseptik. Nah, yang ketiga itu kala 3 pada saat pengeluaran plasenta. Nah, pada saat ini biasanya lebih berfokus pada kontraksi uterus dan juga pencegahan pendarahan. Namun, kandung kemih juga harus tetap diperhatikan agar kontraksi uterus itu menjadi lebih baik. Nah, yang keempat itu kala 4, yaitu 2 jam pasca persalinan. Nah, pada kala 4 ini bidan harus memperhatikan atau terus memantau ibu agar ibu tetap bisa berkemih, karena jika pada kala 4 ini tidak terjadi jika terjadi retensi urin, ibu akan mengalami pendarahan dan juga berisiko untuk terkena infeksi saluran kemih. Kemudian jika ibu pasca persalinan 2 jam ini tidak bereliminasi atau tidak buang air kecil selama 6-8 jam, ini harus memerlukan evaluasi lebih lanjut.